Halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Andika Telune. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Di bawah ini terdapat data penerimaan dan pengeluaran kas PT Angga bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2019 dalam ribuan rupiah. Diminta, buatlah cash budget untuk bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2019. Berdasarkan kasus yang telah diberikan, pada saat ini kita akan melakukan penyelesaian untuk penyusunan anggaran PT Angga selama 3 bulan. Nah, seperti juga yang telah kita ketahui bersama, dalam kasus yang telah diberikan, diketahui untuk saldo kas minimum sebesar Rp16.000, saldo kas awal tahun sebesar Rp2.000, pajak perusahaan sebesar Rp12.000, dan bunga pinjaman 1,5%. Untuk penyusunan anggaran kas saat ini terbagi atas 2 tabel, yaitu tabel untuk penyusunan anggaran kas sementara dan tabel untuk penyusunan anggaran kas final. Saat ini kita masuk dalam penyusunan anggaran kas yang pertama, yaitu anggaran kas sementara. Dalam tabel anggaran kas sementara terdapat kolom uraian dan kolom bulan untuk penyusunan anggaran kas sementara. Untuk kolom uraian terdapat 2 sumber, yaitu sumber estimasi penerimaan dan sumber estimasi pengeluaran. Untuk sumber estimasi pengeluaran terbagi atas penjualan tunai dan jumlah penerimaan. Untuk sumber estimasi pengeluaran terbagi atas pembelian bahan baku, upah dan gaji, biaya lain-lain, pembayaran pajak, dan jumlah pengeluaran, serta ada kolom surplus dan defisit. Nah, setelah kita mengetahui jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran PT Angga selama bulan Januari sampai dengan Maret, saat ini kita akan melihat apakah perusahaan mengalami surplus kas atau defisit kas. Perlu diketahui juga, surplus kas adalah bertambahnya kas dalam keuangan. Biasanya surplus kas terjadi karena jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Sedangkan untuk defisit kas adalah berkurangnya kas dalam keuangan. Biasanya defisit kas terjadi karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan. Cara untuk melihat atau menghitung surplus kas dan defisit kas yaitu jumlah penerimaan dikurangi jumlah pengeluaran. Kita masuk pada bulan Januari. Untuk bulan Januari, jumlah penerimaan sebesar 24.000 dikurangi jumlah pengeluaran sebesar 32.200, hasilnya minus 8.200. Bulan Februari, jumlah penerimaan sebesar 42.000 dikurangi jumlah pengeluaran sebesar 36.200, hasilnya 5.800. Dan untuk bulan yang terakhir atau bulan Maret, jumlah penerimaan sebesar 62.000 dikurangi jumlah pengeluaran sebesar 58.200, hasilnya 3.800. Dari tabel anggaran kas sementara saat ini, dapat dilihat defisit kas terjadi pada bulan Januari, sedangkan untuk surplus kas terjadi pada bulan Februari sampai bulan Maret. Untuk periode yang mengalami defisit kas, perlu dirubah menjadi surplus kas dengan cara mencari sumber dana bantuan yang dapat menutup defisit kas. Defisit kas ditutup dengan hutang. Berdasarkan informasi tambahan, dinyatakan bahwa tambahan dana yang dibutuhkan untuk menutup defisit kas sebesar 22.000 dengan bunga 1,5% yang dibayar pada akhir bulan. Dari informasi tersebut, dapat ditentukan besarnya kredit yang dapat diambil pada bulan Januari, yaitu dengan cara defisit ditambah saldo minimum dikurangi saldo kas awal ditambah bunga. Sesuai rumus, defisit bulan Januari sebesar 8.200 ditambah saldo kas minimum sebesar 16.000 dikurangi saldo kas awal sebesar 2.000 ditambah bunga 1,5% atau 0,015. Ternyata, hutang yang diperlukan untuk menutup defisit di bulan Januari adalah sebesar 22.533. Setelah mengetahui jumlah besaran hutang yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran kas final yang dapat dilihat pada tabel anggaran kas final. Tabel anggaran kas final ini dibaca secara vertikal atau dari atas ke bawah. Kita harus menghitung saldo kas akhir bulan Januari, baru kita bisa mengerjakan anggaran kas di bulan Februari. Karena saldo kas bulan Januari akan menjadi saldo kas awal di bulan Februari. Dapat dilihat juga bahwa dalam tabel anggaran kas final di bulan Januari memasukkan penerimaan pinjaman atau kredit serta pembayaran bunga, sehingga saldo akhir kas yang semula defisit akan menjadi surplus.
Untuk menghitung saldo kas akhir bulan, yaitu jumlah kas total dikurangi jumlah pengeluaran. Untuk penerimaan kredit di bulan Januari sebesar 22.533 dan pembayaran bunga sebesar 533. Jadi, dapat dilihat untuk saldo kas akhir bulan Januari yaitu sebesar 17.000 yang diperoleh dari jumlah kas total sebesar 48.533 dikurangi jumlah pengeluaran sebesar 31.533, saldo kas akhir bulan Januari sebesar 17.000 akan menjadi saldo kas pada awal bulan Februari. Dikarenakan defisit kas hanya terjadi pada bulan Januari, maka pencairan pinjaman juga hanya dilakukan untuk bulan Januari. Untuk anggaran kas final bulan Februari sampai dengan bulan Maret diisi dengan cara yang sama dengan memasukkan sumber-sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas serta pembayaran hutang. Dapat kita lihat di tabel anggaran kas final saat ini, pelunasan pinjaman hutang dilakukan pada bulan Februari, dikarenakan jumlah kas yang tersedia sudah cukup untuk melunasi pinjaman tanpa menimbulkan defisit. Berdasarkan hasil penyusunan anggaran kas final PT Angga, dapat dilihat ternyata perusahaan mengalami surplus kas dengan saldo kas akhir bulan sebesar 7.467. Kasus 2. Suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut sebesar 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta. Bila bunga 21%, maka hitunglah besarnya net present value. Berdasarkan kasus yang telah diberikan, saat ini kita akan melakukan penyelesaian untuk perhitungan net present value. Dan dalam penyelesaian saat ini telah dibuat dalam bentuk tabel, dan di dalam tabel terdapat kolom tahun, kolom net cash flow, kolom faktor present value, dan present value. Dan untuk kolom tahun yaitu kita akan mencari net present value selama 4 tahun, dan untuk net cash flow tahun pertama sebesar 150 juta, tahun kedua sebesar 250 juta, dan tahun ketiga 300 juta, serta tahun keempat 400 juta. Untuk kolom berikutnya, faktor PV atau faktor present value, rumus yang digunakan untuk menghitung faktor PV yaitu faktor PV sama dengan 1 per 1 tambah I pangkat N. I ini merupakan suku bunga dan N merupakan tahun. Untuk PV di tahun pertama sama dengan 1 per 1 tambah 0,21 pangkat 1 hasilnya 0,826. PV tahun kedua sama dengan 1 per 1 tambah 0,21 pangkat 2 hasilnya sama dengan 0,683. PV tahun ketiga sama dengan 1 per 1 tambah 0,21 pangkat 3 hasilnya sama dengan 0,564, dan untuk PV tahun keempat sama dengan 1 per 1 tambah 0,21 pangkat 4 hasilnya sama dengan 0,466. Selanjutnya kita masuk pada kolom percent value atau PV. Rumus yang digunakan untuk menghitung percent value yaitu net cash flow dikali faktor percent value atau faktor PV. Untuk PV tahun pertama 150 juta dikali 0,826 hasilnya 123.900.000. PV tahun kedua sama dengan 250 juta dikali 0,683 hasilnya 170.750.000. PV tahun ketiga sama dengan 300 juta dikali 0,564 hasilnya 169.200.000. Dan untuk PV tahun keempat sama dengan 400 juta dikali 0,466 hasilnya 186.400.000. Hasil percent value dikurangi project cost sama dengan 650 juta 250.000 dikurangi 600 juta hasilnya sama dengan 50 juta 250.000. Kesimpulannya, NPV lebih dari 0 dalam artian good
dan dapat dilihat ternyata proyek atau usaha yang dijalankan oleh perusahaan menguntungkan. Kasus 3. Sebuah ide bisnis dengan investasi sebesar 500.000 dan selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar 250.000 per tahun. Berapa IRR-nya jika R sebesar 20% dan 24% serta MARR sebesar 28%? Berdasarkan kasus yang telah diberikan, saat ini kita akan melakukan penyelesaian untuk menghitung internal rate of return. Dan dalam penyelesaian saat ini telah dibuat dalam bentuk tabel, dan di dalam tabel terdapat kolom year atau tahun, kolom cash out, kolom cash in, kolom net cash flow, dan kolom discount cash flow. Untuk kolom tahun terdapat jangka waktu selama 3 tahun. Dan untuk kolom cash out yaitu dana yang dikeluarkan. Dan untuk tahun ke-0 sebesar 500.000, tahun pertama 165.000, tahun kedua 250.000, tahun ketiga 300.000. Dan untuk cash in yaitu dana yang masuk, dan cash in ini terbagi atas 2 yaitu net profit dan depreciation. Untuk tahun pertama net profit sebesar 250.000, tahun kedua 600.000, tahun ketiga 900.000. Dan untuk depreciation yaitu untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga sebesar 150.000. Untuk net cash flow ini diperoleh dari hasil perhitungan cash in, net profit ditambah depreciation dikurangi cash out. Untuk tahun ke-0 hasilnya minus 500.000. Untuk tahun pertama hasilnya 235.000 yang diperoleh dari 250.000 ditambah 150.000 dikurangi 165.000. Untuk tahun kedua 500.000 yang diperoleh dari 600.000 ditambah 150.000 dikurangi 250.000. Dan untuk tahun ketiga hasilnya 750.000 yang diperoleh dari 900.000 ditambah 150.000 dikurangi 300.000. Selanjutnya diskon cash flow. Rumus yang digunakan untuk menghitung diskon cash flow yaitu DCFN sama dengan 1/1 tambah I pangkat 1. N merupakan tahun. Kita masuk dalam diskon cash flow atau DCF 20%. Untuk tahun pertama sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 1 kali 235.000, hasilnya 195.755. Untuk DCF tahun kedua sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 2 kali 500.000, hasilnya 347.000. Dan untuk DCF tahun ketiga sama dengan 1/1 tambah 0,20 pangkat 3 kali 750.000, hasilnya 433.500. Selanjutnya untuk diskon cash flow atau DCF 24%. Untuk tahun pertama sama dengan 1/1 tambah 0,24 pangkat 1 kali 235.000, hasilnya 189.410. Untuk DCF tahun kedua sama dengan 1/1 tambah 0,24 pangkat 2 kali 500.000, hasilnya 325.000. Dan untuk DCF tahun ketiga sama dengan 1/1 tambah 0,24 pangkat 3 kali 750.000, hasilnya 393.000. Setelah kita mendapatkan hasil dari diskon cash flow, DCF 20% dan 24%, langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan total keseluruhan dari diskon cash flow atau DCF kedua-duanya. Untuk diskon cash flow DCF 20% totalnya sebesar 476.255 dan 24% totalnya sebesar 407.410. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang terakhir yaitu menghitung internal rate of return atau IRR. Untuk rumus yang digunakan yaitu IRR sama dengan 20% ditambah total diskon cash flow DCF 20% dibahagi total diskon cash flow
DCF 20% dikurangi total diskon cash flow DCF 24% dikali 24% dikurangi 20%. Maka untuk IRR sama dengan 20% ditambah 476.255 dibahagi 476.255 dikurangi 407.410 dikali 0,04. Jadi untuk hasil IRR yang didapatkan setelah dihitung yaitu 33,12%. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa investasi atau bisnis yang dijalankan oleh perusahaan bagus atau memperoleh keuntungan? Yaitu kita akan membandingkan antara internal rate of return IRR dengan minimum attractive rate of return MARR. Perlu diketahui juga bahwa MARR adalah tingkat pengambilan suku bunga yang menarik. Berdasarkan kasus yang ada, untuk MARR yaitu 28% dan berdasarkan juga hasil perhitungan untuk IRR hasil yang didapatkan yaitu 33,12%. Dapat kita lihat bahwa 33,12% lebih dari 28%, artinya IRR lebih besar dari MARR, sehingga dapat ditarik kesimpulan investasi atau usaha bisnis yang dijalankan oleh perusahaan menguntungkan atau good, dan dianjurkan agar supaya bisnis tetap diteruskan. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih atas perhatiannya.